Jam 9 nih kita. Baru bangun setengah jam yang lalu. Sekarang mau nyuapin si Kaya biar sarapannya cepet. Dia sarapannya sama oat, sama pennen, sama pisang, terus sama chia seed, sama susu. Jadi kenapa gua suapin? Biar cepet, nggak drama. Terus karena hari ini kita harus ke station. Di situ ada toko Middle East, jadi kita mau belanja-belanja sedikit di situ. Kegiatan kita libur kayak gini. Kayak kan masih liburan musim panas, jadi harus di rumah dan gue pun harus libur karena nggak ada yang jagain dia, Bo. Minggu kemarin udah mama mertua udah jagain, paling minggu depan lagi. Biar dia cepet sarapannya. Disuapin biar cepet, kalau enggak diberantakan kegiatan liburnya ya. Yang pasti bangun kita agak siang, jam 8 setengah 9 atau jam 9 kayak hari ini jam 9. Karena kan kita kemarin seharian main di luar, main ke rumah temen gue. Terus jadinya hari ini bener-bener mau santai. Gak mikirin makan siang sama apa. Makan siang nanti ini aja ya. Makan siang sama nasi goreng. Ini Hawa duduk pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi juga rutinitasnya setiap pagi pasti nelfon mama papa di Jakarta. Hari ini kan kebetulan Idul Adha, jadi mengucapkan Lebaran di sana gitu. Jadi sedih sih, nggak bisa kumpul-kumpul keluarga lagi, terus nggak bisa dapat momennya gitu. Pas Idul Adha kan pasti kayak ada bakar-bakar, terus dapat daging korban kan. Tahu si mama kayaknya hari tahun ini korban apa enggak ya? Suami juga kerja hari ini, jadi bener-bener cuma berdua doang kita di rumah dan bermalas-malas ria. Sarapan Kaya nih, makannya cuma sama ini doang dia ya. Kayak harusnya dia makan sendiri di bawah, tapi gue males banget di bawah, dingin, berangin, jendela gue buka-bukain soalnya. Minum dulu. Au, unskul. Jus. Cuma ada jus. Kalau batuk tutup. Mana lagi? Alhamdulillah. Sarapannya 1 mangkok lebih kayak gini, geng. Lumayan banyak sih. To be honest, gue nggak terlalu suka sarapan kayak gini. Padahal sehat banget ya. Gue sih prefer nasi uduk sarapan. Tapi kadang memang roti sama pisang sama sama butter doang gitu. Harusnya sih mau jalan-jalan ke museum kereta api di Unse, tapi cuacanya nggak mendukung banget, agak-agak mendung terus berangin gitu kan. Dan minggu kemarin Kayak pun udah ke kebun binatang sama Famo sama neneknya. Jadi bener-bener totally hari ini bener-bener di rumah aja. Dan besok kebetulan kita ada tamu lagi, ada teman-teman Indonesia yang datang, ada Amy, ada Mary, ada Dwi sama anak-anaknya, jadi bakalan main seru di sini gitu. Sedikit mau cerita, sharing atau curhat kali ya tepatnya. Ada yang nanya juga sih dari subscribers itu, ditanya uang bulanan dari suami berapa sih gitu. Well, it's about money. Menurut gue sih it's sensitive ya, it's just like personal things. Tapi gue mau sharing secara general apa yang gue alamin, apa yang
sekarang terjadi sama gue. Jadi semenjak gue kerja 2 bulan lalu setelah after corona gitu, gue tuh udah bilang sama suami nggak usah kasih ke gue lagi uang bulanan buat jajan gue atau buat kirim ke rumah ke mama ke Jakarta. Karena gue bilang gue udah punya gaji gue alhamdulillah udah mencukupi buat gue sendiri dan buat kirim ke mama dan buat beli perintilan si kaya. Jadi dari hasil gaji gue itu tuh totally buat gue doang. Dan suami untuk bertanggung jawab untuk semua kebutuhan dari A sampai Z untuk kebutuhan di rumah, termasuk kayak makan segala macam dan perintilan, dan termasuk kayak ada kesehatan untuk dokter gigi ke gue gitu kalau gue ada masalah gigi gitu. Nah kenapa gue nggak minta, karena saya merasa kayak kasihan ya suami banting tulang gitu kan. Memang sih kalau di Indonesia tuh jiwa Indonesia gue tuh masih yang beronta-ronta ya, gila ya gitu, suami tuh harus tanggung jawab gitu kan untuk semua materi gitu. Jangan sedih sayang, di sini diajarin untuk cewek cowok itu sama, jadi nggak ada perbedaan yang kayak gitu lu harus tanggung jawab ini, enggak. Kalau bisa sih memang sharing gitu kan. Dan tapi kebetulan agak sedikit egois juga saya, gaji saya nggak mau sharing ya, kali nggak beli perintilan kayak kasih small thing, atau gue beli yang sesuatu yang memang nggak bisa gue beli di supermarket ini, harus di sini harus pakai duit gue sendiri kayak gitu. Kebetulan supermarket yang biasa gue belanja itu menggunakan satu aplikasinya itu Coop namanya. Jadi gue tinggal scan aja sendiri dan itu otomatis bayar ke debitnya laki gue gitu. Jadi ada ada berapa brand ya? 3. Jadi ada Fakta, ada Dali Buxen, Super Buxen, ada Quickly, ada 4. Jadi ada 4 gitu. Jadi yang seringnya kita belanja itu ke Fakta dan harganya sih ya oke lah ya gitu. Nah gitu kenapa gue sekarang nggak minta untuk uang bulanan. Dan suami pun uang bulanan bukan buat uang bulanan belanja, bukan, buat diri pribadi gue gitu, buat kayak yang gue bilang tadi, buat kirim ke mama gitu. Terus buat gue beli sana sini, beli kayak gue jajan ke Sentrum, atau gue beli sesuatu lah perintilan buat gue kayak gitu. Jadi termasuk saya bangga loh sama diri saya sendiri. Harus itu kuncinya, menunjukkan ke mereka, menunjukkan ke suami kalau gue bisa kerja, gue bisa menghasilkan uang, dan ya udah nggak perlu gitu. Jadi mandiri, bener-bener totally mandirinya tuh ditunjukin banget di situ. Karena tipikal bule itu suka cewek yang mandiri, pinter, kreativitas, pokoknya kerja keras deh kayak gitu. Karena apalagi di sini kan mereka diajarin bener-bener dianjurkan cewek cowok tuh sama, semua equals lah gitu. Terus biasa ya kalau misalkan ini kan ada yang suami kan harus tanggung jawab semuanya kayak gini, nggak istri tuh nggak harus kerja. Gue pernah sharing di vlog sebelumnya. Jadi kenapa masih kerja, karena salah satunya itu harus kontribusi ke negara, kita harus bayar pajak. Terus kedua juga menjalani untuk integritas atau beradaptasi di negara ini seperti apa dan harus bagaimana gitu. Jadi biar supaya kita nunjukin ke negara tuh kita aktif gitu, kita worth it gitu, kita worth it tinggal di negara ini. Selain kita kita nikah sama suami kita, dan kita juga bisa bayar pajak, kita bisa kerja di sini gitu. Nah menurut gue sih fine aja ya, it's nggak masalah kok gitu loh, as long as like kayak gue kayak merasa beruntung aja gitu, suami gue tuh yang nggak ribet gitu. Terus nggak yang lu harus ini, nggak nentuin kayak gini enggak sih. Tapi well, it's kembali lagi, it's all about money, personal dan sensitif ya kalau menurut gue. Tapi ya gue sharing memang yang gue alamin sekarang di sini seperti itu. Sebelumnya suami gue yang kayak bulanan tuh kan kayak gini
Tapi ya itu dia, kembali lagi ke diri masing-masing. Kayak gue ngerasa kasihan ya, suami gue Senin kerja, Senin sampai Jumat kerja, terus kadang dia kerja malam, kerja dia kan di luar gitu kan, terus resikonya besar. Jadi ya ini sih ya, maksudnya kadang gitu kasihan gitu, tiap hari kayak ya Allah itu pasti suami itu kerja keras banget di luar, resikonya ini nih kita nggak pernah tahu kan gitu kan. Jadi tahu diri ngebantu lah, meringankan atau meringankan sih kata tepatnya gitu kan, meringankan. Suami berusaha untuk kayak kita alhamdulillah udah punya rumah, terus punya fasilitas yang mencukupi, yang nggak kekurangan gitu. Dan ya gitu deh, sharingnya pagi-pagi sarapan kegiatan kita libur hari ini sambil ngopi, kayak udah sarapan juga ya, kayak ya nggak. Jadi tetap semangat, jangan pernah malu, jangan pernah gengsi, let it flow.